Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan mengangkat kasus indukan burung murai batu kita yang betina ini tidak mau mengerami telurnya, ya. Nah, kenapa indukan betina ini seperti itu, teman-teman? Dia nggak mau mengerami telurnya, ya. Nah, kasus ini sering dialami sama indukan betina yang pastol atau betina yang masih usia muda, ya, 7 bulan 8 bulan, intinya di bawah 1 tahun, teman-teman, dan itu perdana, ya. Nah, kalau kasus seperti ini itu sudah biasa, teman-teman, ya, udah biasa walaupun itu telur hasil perkawinan, ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita biarkan saja, teman-teman, itu nggak apa-apa. Yang penting pola pakan itu tetap kita berikan dengan sesuai settingan yang biasa teman-teman lakukan di dalam kandang ternak. Jangan dirubah karena itu sudah tepat, ya. Tinggal nanti di periode kedua itu biasanya sudah mulai burung ini instingnya itu sudah mulai jalan. Intinya betina kita ini terlambat secara dia dewasa, ya, karena memang usia pastol itu usia sangat muda sekali. Jadi hal wajar, teman-teman, ya. Instingnya itu terlambat itu biasa, teman-teman. Insting betina itu terlambat itu biasa, ya. Yang penting kuncinya di periode kedua, 3 dan seterusnya. Kalau betina kita masih begitu terus, dia nggak mau ngerami telurnya, ini wajib dicek kondisi telurnya, teman-teman, ya. Nah, betina saya ini, teman-teman, ini betina ini dia kemarin nelor 2, ya, di periode keempat, tapi nggak diremi telurnya, teman-teman, ya. Dan setelah saya masukkan inkubator, terjawab sudah kenapa indukan ini nggak mau mengerami telurnya, ya. Ternyata bukan hasil perkawinan, karena sudah saya pecahkan itu nggak ada titik putih di tengah kuningnya, teman-teman, ya. Dia hanya kuningnya saja. Karena ada titik atau intinya di tengah kuningnya itu tandanya jantan sudah melakukan perkawinan, sperma jantan sudah masuk, ya. Nah, indikasi seperti itu bisa dipastikan karena memang dia bukan hasil perkawinan, teman-teman. Tentu saja betina mempunyai insting, ya, apalagi betina saya ini sudah periode keempat dan memang ini masih belum produksi, ya. Sudah produksi sebenarnya, yang ketiga itu dibantai sama jantan ini, teman-teman, ya. Sayang sekali, ya, di periode keempat ternyata jantan ini ngelemak, ya. Sudah saya pastikan ngelemak karena periode ketiga waktu betina ini mengerami telurnya, jantan ini saya ambil, saya jemur, teman-teman, ya. Setelah itu saya masukkan, tapi karena timingnya itu nggak tepat, ya, nggak tepat, atau memang jantan ini adaptasinya ini terlalu lama di dalam kandang ternak, padahal betinanya sudah mulai unjal sarang waktu itu, ya. Jantan ini masih bisu saja, teman-teman, ya. Dia nggak nggak gacor merayu betina pada saat betina ini sudah masuk yang namanya masa kawin, ya. Nah, perkiraan saya jantan saya itu nggak ngawin. Baru ini saya pantau jantan ini mulai gacor, ya, mulai gacor. Nah, ini kan sudah masuk lagi yang namanya masa kawin karena telurnya yang di periode 4 itu saya ambil, saya pecahkan tadi, teman-teman, ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman coba dibiarkan dulu, ya. Jangan ngambil dulu keputusan jantan dan betinanya kita ambil dulu, kita jemur, ya. Jangan dulu, teman-teman, ya. Kita kasih kesempatan dulu, ya. Kita lihat dulu karakter jantan kita. Kalau dia ini kan periode kelima, dia sudah mulai gacor, kita kasih kesempatan 1 kali lagi, ya, di periode kelima ini. Kalau dia bertelur lagi betinanya dan itu ngisi, gas aja terus, teman-teman, ya. Nah, permasalahan dia ngelemak atau enggak, ini kalau jantan model kayak gini, ini kita biarkan sampai maksimal ngelemaknya ini, ibarat kata dia sampai nggak bisa ngisi lagi telurnya, teman-teman, ya. Tapi resikonya nantinya ngelemaknya itu ngedugal, ya. Tapi itu bisa kita lakukan proses yang namanya operasi. Kalau teman-teman nggak berani,
bisa lakukan yang namanya pemangkasan F waktu betina ini mengeram. Ya, hanya berikan dia jangkrik saja ya, secukupnya saja teman-teman, dan juga didampingi dengan yang namanya pakan fur ya, karena kita mengimbangi jantan ini teman-teman. Begitu jangkriknya ini sudah nggak ada, habis dimakan betina atau jantannya, ada pakan fur ya. Begitu caranya untuk mensiasati jantan yang begini teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula yang selalu tanya kenapa indukannya itu nggak ngeram, teman-teman wajib dulu cek kondisi telurnya. Itu nggak bisa saya saja, itu saya masukkan inkubator teman-teman, untuk benar-benar memastikan apakah memang telur pakan atau telur kawin. Ternyata setelah 3 hari saya masukkan ke dalam inkubator, nggak ada urat darahnya. Saya pecahkan untuk biar benar-benar saya pastikan memang nggak ada intinya di tengah kuningnya. Ya udah positif, bukan salah di betinanya. Teman-teman yang pemula ini kebanyakan ini selalu menyalahkan betinanya. Belum tentu salah di betina teman-teman ya. Itu gunanya kita menggunakan inkubator, kita bisa tahu langsung penyebabnya itu apa ya. Nah, sedangkan kalau seandainya ada betina lain yang posisinya itu sama jadwalnya dengan betina yang bermasalah ini, yang nggak mau ngeram ini, itu bisa juga dititipkan dengan betina yang lain. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa kita menggunakan inkubator teman-teman, nggak ada jalan lain ya. Nah, kalau seandainya burung kita ini kondisinya mau mabung, gimana solusinya? Apakah harus kita cabut atau enggak ya? Karena ini kebetulan jantan saya ini itu teman-temannya ini mau mabung juga ya. Nih mau mabung juga jantan ini. Jadi kondisi seperti ini kita biarkan teman-teman, biarkan saja, nggak apa-apa. Asalkan kuncinya dia masih gacor ya, dia masih gacor dan jantan ini masih merayu betinanya, biarkan saja sampai dia maksimal berhasil mengawini betinanya ini, atau telurnya itu ngisi itu sampai mana teman-temannya, sampai mana, apakah dia posisi dia mabung rontok bulu sampai dia selesai, bisa juga begitu ya. Itu bisa kita gas aja terus teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, yang jadi masalah kondisi sekarang ini jangkrik sangat langka sekali teman-teman. Di Palembang ini jangkrik langka sekali, walaupun itu ada, harganya juga udah tinggi sekali ya, 50.000 satu kotak ya. Jadi sudah tinggi sekali. Nah, pola pakannya seperti apa yang harus kita siasati kalau model begini? Yang kita siasati untuk sementara ini saya gunakan ini saja teman-teman, ulat Hongkong saja, ulat Hongkong, dan satu lagi nanti saya masukkan cacing atau proto ya. Bisa kita kasihkan pakan itu. Nah, posisi dia mengeram itu bagaimana? Terpaksa kita gunakan cacing dan kerutu teman-teman. Kalau memang jangkrik itu langka ya, kita gunakan pakan itu. Yang penting teman-teman itu sabar dan selalu perhatikan. Ini kan masa kawin, nanti lihat teman-temannya, begitu betina kita ini sudah ngunyal sarang ya, biasanya jantan sudah melakukan perkawinan. Kita lihat jantan kita, apakah jantan ini kawin atau enggak, dengan ciri-ciri bulunya mengembang dan juga mengeluarkan suara kekek teman-temannya, seperti sakit lah intinya. Kalau ada gejala seperti itu, besar kemungkinan jantan ini melakukan perkawinan ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita lihat sendiri jantan ini melakukan perkawinan tapi telurnya itu ada titik putihnya tapi nggak berkembang ya. Nah, itu sudah ada solusinya. Kita pakai yang namanya blender renau mengkudu, kita suntikan ke jangkrik teman-temannya. Jadi seperti itu ya caranya, itu sudah ada semua di channel YouTube saya. Teman-teman yang pemula ini silahkan cek ya, detailnya itu seperti apa sudah saya buatkan teman-teman ya. Nah, ini teman-temannya, ini adalah glodoknya yang posisi telur kemarin ya. Bagaimana kondisi ini, apa namanya, bahan sarang ini, apakah harus kita keluarkan atau enggak? Kalau burung ini sudah yang namanya 4 periode atau 5 periode, ini harus kita keluarkan teman-teman
ya. Apalagi ini sudah numpuknya sudah lumayan tinggi, kita keluarkan saja, kita kurangi jumlahnya teman-temannya bahan sarang ini, karena dikhawatirkan gini, kalau seandainya nanti ngisi ini, kalau bahan sarangnya terlalu tinggi, anakan burung murai batu kita itu bisa jatuh, ya, bisa jatuh. Nah ini bisa berakibat fatal. Kita kurangin aja saja bahan sarangnya tuh kayak gini. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan bahan sarang yang baru, ya. Kita tambahkan bahan sarang yang baru dengan cara seperti ini saja nih. Kita buat dia kayak gini aja nih, sedikit keluar kayak gini tuh, kayak gini aja teman-teman, ya. Nah nanti ini akan memancing birahi betina ini kembali, dan juga jantannya teman-teman, kalau kita buat dia berlaku seperti ini, ya. Nah jantan ini bagaimana caranya supaya ini dia mau merayu betinanya, ya. Kondisi dia yang sebelumnya ini kan nggak kawin betinanya, gimana? Ya tentu saja teman-teman, karena saya menggunakan yang namanya pakan racikan yang saya berikan ke ulat Hongkong, dan juga saya berikan dia ke jangkrik. Tapi karena jangkriknya itu nggak ada, ya otomatis teman-teman ya nggak bisa kita menggunakan jangkriknya. Jadi saya hanya menggunakan ulat Hongkong saja yang saya berikan dia pakan racikan, ditambah dengan pakan lain yang nanti saya masukkan itu kerutu dan juga cacing, ya. Jadi seperti itu triknya, nggak masalah teman-teman, karena pakan ulat Hongkong ini juga pada saat masa kawin ini bisa menaikkan birahinya pasti, ya. Karena masa kawin ini adalah masa yang sangat tepat sekali kalau kita berikan dia ulat Hongkong supaya birahinya itu naik secara spontan. Tapi teman-teman, penggunaan ulat Hongkong ini jangan terlalu berlebihan, ya, sedikit saja, karena dikhawatirkan dia gampang ngelemak teman-teman. Resikonya itu di situ, ya, murai kita gampang ngelemak. Sedangkan jantan ini kalau kita cabut dari kandang ternak, kita lakukan proses penjemuran, ini dia adaptasi ke dalam kandang ternak ini sedikit lama, dia baru mulai gacor lagi teman-teman. Udah tipe dia, ya, karena jantan saya ini saya masukkan kandang harian, dia mulai kondisi lagi di dalam kandang harian, ya. Saya masukkan ke dalam kandang ternak ini, ya gitu juga. Jadi dia nggak bisa instan sifat adaptasinya ini jantan saya ini teman-teman, itu kelemahannya, ya. Jadi betina sudah masuk masa birahi, dia ini masih bengong aja teman-teman, ya, nggak ngerayu, nggak juga dia gacor. Baru ini dah dia mau gacor lagi. Makanya itu saya biarkan sampai periode yang kelima ini, kita lihat nantinya apakah telurnya itu ngisi atau enggak, ya. Nah posisi seperti ini sangat berisiko teman-teman, ya. Kalau pola pakan kita hanya berikan dia ulat Hongkong saja kayak ini, apalagi sudah ada riwayat jantan saya ini bantai anakan begitu dia netas, ya. Solusinya gimana? Harus kita masukkan ke dalam kandang harian, ya. Kalau teman-teman ada jangkrik, ya tambahkan jangkrik teman-teman, ya, dan juga cacing. Karena kuncinya pada saat masa-masa birahi kayak gini, semua pakan harus kita masukkan, ya. Ini adalah masa-masa yang tepat kalau teman-teman masukkan. Tinggal nanti dia ngeram, itu teman-teman tinggal berikan dia jangkrik saja. Kalau nggak ada, kasihkan juga burung kita ini cacing, ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ya, mungkin sekian dulu konten kita kali ini, permasalahan indukan burung betina kita ini nggak mau ngeram, ya. Coba teman-teman cek kondisi telurnya, apakah telur pakan atau telur kawin. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat penangkar burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.